Materi kali ini kita akan bahas tanaman obat keluarga atau toga bagian yang pertama. Dalam pengertiannya, tanaman obat keluarga atau toga adalah hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Ditinjau dari sejarahnya, tanaman obat keluarga itu bisa berasal dari Mesir kuno, kemudian Yunani kuno, dan Cina. Pada zaman Mesir kuno, para budak diberi ransum bawang untuk membantu menghilangkan banyak penyakit demam dan infeksi yang umum terjadi. Sejak saat itu, catatan pertama tentang penulisan tanaman obat dan berbagai khasiatnya. Sementara itu, bangsa Yunani kuno juga banyak menyimpan catatan mengenai penggunaan tanaman obat, yaitu Hippocrates. Orang Yunani kuno juga telah melakukan pengobatan herbal. Mereka sudah menemukan berbagai tanaman obat baru, seperti rosemary dan lavender, pada saat mengadakan perjalanan ke berbagai daratan lain. Tanaman obat di Cina berlangsung sekitar 3000 tahun yang lalu ketika muncul kerapuan tulang oleh dukun Wu. Pada waktu itu penyakit ini diyakini disebabkan oleh kekuatan jahat. Maka untuk menyembuhkan menurut dukun Wu diperlukan obat dari tanaman. Pada saat itu di Cina sudah ditemukan 247 tumbuh-tumbuhan dan bahan-bahan yang digunakan dalam penyembuhan obat. Pemanfaatan tanaman obat keluarga. Pada bagian tanaman seperti yang tercantum di bawah ini dapat dimanfaatkan sebagai obat, antara lain yang berasal dari daun, yaitu daun dewa. Ini bisa untuk mengobati muntah darah dan payudara bengkak. Kemudian daun seledri, ini bisa digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Dan selanjutnya daun kelor, ini untuk mengobati panas dalam dan demam. Tanaman obat keluarga yang berasal dari batang antara lain yaitu kayu manis. Ini bisa untuk mengobati penyakit batuk, sesak napas, nyeri lambung, perut kembung, diare, rematik, dan menghangatkan lambung. Selanjutnya dadap ayam. Ini bisa untuk mengobati asma. Selanjutnya brotowali. Ini bisa untuk mengobati demam, sakit kuning, obat cacingan, kudis, dan diabetes. Selanjutnya toga yang memanfaatkan buah, yaitu jeruk nipis. Ini bisa untuk mengobati penyakit demam, batuk kronis, kurang darah, menghentikan kebiasaan merokok, menghilangkan bau badan, menyegarkan tubuh, memperlancar buang air kecil. Kemudian cabai merah, ini bisa untuk obat gosok, untuk penyakit rematik dan masuk angin. Selanjutnya buah mengkudu. Buah ini bisa untuk mengobati penyakit radang usus, susah buang air kecil, batuk, amandel, difteri, lever, sariawan, tekanan darah tinggi, dan sembelit. Selanjutnya belimbing wuluh. Ini bisa untuk mengobati penyakit batuk, melegahkan napas, dan mencairkan dahak. Selanjutnya kapulaga. Ini bisa untuk obat anti kembung. Selanjutnya toga yang berasal dari biji. Yang pertama pinang, di mana tepung biji pinang berkhasiat sebagai obat antelmentika, terutama terhadap cacing pita. Kemudian biji pala, ini bisa untuk mengatasi perut kembung sebagai stimulasi setempat terhadap saluran pencernaan. Bahan obat pembius menyebabkan rasa kantuk. Selanjutnya biji pepaya, ini bisa untuk obat cacing.
Dan biji aren bisa dipakai untuk obat diuretik. Toga yang diperoleh dari umbi atau rimpang. Yang pertama bangleh. Ini bisa digunakan untuk mengobati sakit kepala, susah buang air besar, mengobati nyeri pada perut, sakit kuning, perut kembung, dan melangsingkan tubuh. Kemudian jahe. Ini bisa digunakan untuk menghangatkan badan sebagai obat sakit pinggang, asma, muntah, dan nyeri otot. Selanjutnya kencur. Ini bisa digunakan untuk mengobati sakit kepala, obat batuk, melancarkan keringat, dan mengeluarkan dahak. Kemudian kunyit. Ini bisa dipakai mengobati diare, masuk angin, hepatitis, dan kejang-kejang. Faktor peningkatan penggunaan tanaman obat. Kecenderungan meningkatnya penggunaan obat tradisional didasari oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, harga obat-obatan buatan pabrik mahal sehingga masyarakat mencari alternatif pengobatan yang lebih murah. Selanjutnya yang kedua, efek samping yang ditimbulkan oleh obat tradisional sangat kecil. Dan yang ketiga, kandungan unsur kimia sangat kecil. Perawatan tanaman obat. Tanaman yang dipelihara di pekarangan rumah tidak memerlukan perawatan khusus. Pemupukan memakai pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, humus, sampah dapur, serasah daun. Selanjutnya, bahan pengendali hama penyakit tanaman terbuat dari bahan alami seperti sirsak, tanaman bandotaan, dan daun tembakau. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.